mengenang untung badan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada segmen 1 sudah berkenalan dengan pantun. Bagaimana itu pantun, mengapa orang lain berpantun, dan mengapa pantun penting bagi orang lain, dan seberapa pentingnya pantun itu dalam kehidupan orang lain. Pada segmen kedua ini, saya akan mengajak kita semua untuk lebih jauh mengenal jenis-jenis pantun bila dilihat dari segi bentuk atau konstruksinya. Untuk itu nanti juga akan disampaikan bagaimana cara membuat pantun lebih mudah, lebih cepat, dan lebih tepat. Untuk itu jangan lewatkan sesi demi sesi pembelajaran tentang pantun ini. Berdasarkan bentuknya, pantun dapat dibagi menjadi 4. 1. Pantun biasa. 2. Pantun talibun. 3. Pantun karmina. Dan 4. Pantun seloka. Pantun biasa terdiri dari 4 baris dalam satu bait dengan persajakan A, B, A, B pada suku kata akhir tiap barisnya. 2 baris pertama sebagai sampiran atau pembayang untuk 2 baris isi atau pesan. Jumlah kata yang terbaik dalam satu baris yaitu 4 kata. Jika terpaksa bisa juga 5 kata. Contoh pantun biasa, buka jendela kayu jati, rumput terlihat tinggi rendah. Jika belajar sepenuh hati, pelajaran susah jadi mudah. Kita lihat baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang bertanda kurung merah. Yang dimaksud dengan 2 baris pertama sampiran dan pembayang yaitu baris 1 dan 2. Buka jendela kayu jati, rumput terlihat tinggi rendah. Sedangkan 2 baris pesan atau isi yaitu baris ketiga dan keempat. Jika berlayar sepenuh hati, pelajaran susah jadi mudah. Baca baik-baik baris sampiran dan baris isi. Adakah kalimat baris 1 dan 2 yang disebut sampiran itu dengan kalimat baris 3 dan 4 yang disebut isi atau pesan itu berhubungan? Jawabannya tentulah tidak ada hubungan terikat selain hubungan bunyi akhir baris 1 dengan 3 dan baris bunyi akhir baris 2 dengan baris yang keempat. Untuk lebih mudah berpantun, kita belajar dulu untuk melupakan berbagai persyaratan yang dipelajari dalam membuat pantun. Kenapa? Karena kita belajar membuat pantun untuk digunakan sehari-hari, bukan untuk menjawab soal ujian. Jadi, pantun yang kita buat berdasarkan apa yang sedang atau apa yang ingin dibicarakan, atau istilah lainnya membuat pantun sesuai dengan konteks atau peristiwa yang sedang dialami. Mari ikuti langkah-langkah membuat pantun berikut ini. Ambil contoh peristiwa. Kita berkumpul dengan kawan-kawan, kebetulan kawan-kawan asik membicarakan keburukan orang lain. Kita merasa risih atas pembicaraan itu. Maka kita bisa menutup pembicaraan itu dengan mengalihkan pembicaraan dengan cara melontarkan pantun yang berisikan seperti berikut ini. Ini penting untuk diingat. Sebelumnya, ini penting untuk diingat. Tentukan dulu 2 baris isi atau pesan yang ingin disampaikan, karena pesan itulah yang harus kita buat terlebih dulu.
Biarkan dua baris isi itu tersimpan dalam ingatan sambil kita menentukan sampirannya. Bersumber dari peristiwa yang sedang kita alami, yang sebelumnya sudah dituliskan, ini isi pantun yang kita buat dan sedang kita simpan dalam pikiran. Daripada kita bergunjing, lebih baik bermain tebakan. Dari dua baris isi atau pesan tersebut, kita buat sampirannya. Untuk sampiran, kita temukan dulu rima suku kata atau bunyi terakhir dari setiap baris itu. Daripada kita bergunjing, bunyi suku kata terakhir dalam baris ini adalah bunyi ing. Cari kata yang ada bunyi ing seperti anjing, kucing, jaring, kelingking, tempuling, seruling. Kemudian kita ambil satu kata yang kita sukai, lalu kita jadikan kalimat. Misalnya, kita ambil kata jaring. Nah, kata jaring dijadikan dalam satu kalimat yang isinya 4 kata. Pergi ke sungai membawa jaring. Inilah kalimat sampiran baris ke-1. Berikutnya kita membuat baris sampiran kedua untuk isi baris ke-4. Lebih baik bermain tebakan. Bunyi kata terakhir kalimat tersebut yaitu bunyi kan. Cari pula kata yang berakhiran kan atau an, seperti papan, ikan, jalan, taman, kawan. Kita pilih kata ikan, lalu kita masukkan dalam kalimat. Ini kata ikan, jadikan dalam satu kalimat. Pasang jaring dapat ikan. Nah, kami ulangi, pasang jaring dapat ikan. Ini kalimat sampiran baris kedua. Kita lihat hasil pantun yang kita susun tersebut. Pergi ke sungai membawa jaring. Pasang jaring dapat ikan. Daripada kita bergunjing, lebih baik bermain tebakan. Kita cocokkan persajakannya. Baris ke-1 dengan ke-3 sama ing, baris kedua dengan ke-4 sama dengan kan. Jadi persajakannya AB. Setelah berpantun, ada kekhawatiran jangan-jangan kawan-kawan tersebut ada yang merasa tersinggung. Sebaiknya kita lanjutkan dengan pantun yang berisikan permintaan maaf. Begini susunan isi pantun meminta maaf. Sekira hamba punya salah, maaf dipinta bersungguh-sungguh. Kata terakhir baris ketiga adalah kata salah. Bunyi akhirnya lah atau ah atau ha. Tugas berikutnya mencari kata yang bunyi atau rima akhirannya lah, ah, dan ha. Misalnya tuah, buah, gagah, galah. Kita ambil kata galah, masukkan dalam kalimat. Bersampan ke hulu, kita bergalah. Cara yang sama kita gunakan untuk baris kedua yang merujuk pada isi baris keempat. Ada kata akhir sungguh dengan bunyi akhiran guh atau Misalnya kata tubuh, penuh, sepuh, buluh, kayuh. Karena ada kata galah, kita ambil kata kerja kayuh, yaitu sama-sama kegiatan dalam bersampan atau berperahu. Kata kayuh kita masukkan pula dalam kalimat. Bersampan ke hilir, kita berkayuh. Maka jadilah pantun seperti berikut. Bersampan ke hulu kita bergalah, bersampan ke hilir kita berkayuh. Sekira hamba punya salah, maaf dipinta bersungguh-sungguh. Persajakannya juga abi. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya silakan berlatih dengan membuat 2 baris sampiran untuk isi pantun tentang perpisahan sebagai berikut. Baris 1 dan 2 masih titik-titik, itu adalah sampiran.
Adik menangis, abang bersedih. Kalau jodoh tidak kemana. Sampiran yang adik atau teman atau abang atau saudara buat, silakan tulis di kolom komentar. Demikian juga bila segmen ini masih ada yang membingungkan, silakan tulis di kolom komentar juga. Mudah-mudahan akan kami jawab dalam segmen berikutnya. Segmen berikutnya masih tetap cara membuat pantun dengan bentuk pantun yang berbeda. Selamat berlatih, semoga bisa cakep dalam berpantun dan menjadi pemantun yang baik. Jika channel Alang Official bermanfaat, silakan like, komentar, subscribe, dan share. Sampai jumpa di segmen berikutnya, dan terima kasih.